persekutuan wadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Menara Kasih yang diberkati Tuhan, di malam ini kita akan ada dalam pembacaan Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil baca dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 35, kita baca ayatnya yang ke-16 dan berakhir kepada ayatnya yang ke-20. Kejadian 35 pada ayatnya yang ke-16 dan berakhir ke ayatnya yang ke-60. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa pembacaan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat ini selaku persekutuan wadah pelayanan laki-laki gereja, kami akan membaca Alkitab di saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami agar pembacaan Alkitab yang sebentar kami baca dapat kami memahami dan mengerti, bahkan dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. Kejadian 35 pada ayatnya yang ke-16 dan berakhir kepada ayatnya yang ke-20 di bawah judul Kelahiran Benjamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannyalah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benjamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Ya, demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Ya, persekutuan wadah pelayanan laki-laki yang diberkati Tuhan. Selamat malam, shalom. Kita selalu diberikan kesempatan lagi kepada Tuhan dan sampai saat ini kita masih dipertemukan kembali dalam ibadah kita di saat malam hari ini. Dan di malam ini pembacaan Alkitab kita tadi menjelaskan tentang bagaimana bercerita tentang firman Tuhan di mana kelahiran Benjamin dan kematian Rahel. Nah, ini adalah suatu bagian firman Tuhan yang mengkisahkan tentang riwayat kelahiran Benjamin, anak bungsu Yakub, dan kematian Rahel, istri yang Yakub sangat kasihi. Ya, persekutuan yang diberkati Tuhan, tentunya setiap orang tua pasti tidak akan asal-asalan ketika hendak memberikan nama kepada anaknya. Setiap nama yang diberikan pasti memiliki arti, sejarah atau harapan bagi orang tua. Dan dewasa ini, setiap pasangan muda yang hendak menantikan kelahiran anaknya, pasti sibuk browsing di sosial media atau di internet untuk mencari nama-nama yang bagus dan juga cocok untuk calon bayi mereka. Nah, dan mereka pasti akan mencari nama yang memiliki arti positif, dengan harapan anak itu akan memiliki karakter atau nasib yang baik sesuai dengan arti namanya. Ya, persekutuan wadah pelayanan laki-laki yang diberkati Tuhan, anak merupakan anugerah dan berkat Allah bagi setiap keluarga. Sebab itu, setiap orang tua rela berkorban dan berjuang demi kehidupan anaknya. Seorang ibu misalnya rela mengorbankan dirinya demi kehidupan sang buah hati yang dilahirkan ke dalam dunia ini. Nah, perjuangan seorang ibu pada saat melahirkan buah hatinya tidak pernah mudah, selalu butuh perjuangan dan juga pengorbanan. Orang selalu bilang, perjuangan seorang ibu untuk melahirkan sang buah hati diibaratkan sebagai perjuangan hidup dan mati. Karena ada banyak risiko yang dihadapi para ibu selama proses persalinan. Ada banyak kisah
para ibu yang meninggal dunia setelah melahirkan buah hatinya, padahal mereka sudah menanti kehadiran buah hatinya. Nah, persekutuan yang dikasihi Tuhan, Benjamin ini adalah anak kedua dari Yakub dan Rahel. Di awal kelahirannya, Benjamin diberi nama Ben-Oni, yang berarti anak duka cita, oleh sang ibu Rahel. Tetapi kemudian sebelum menghembuskan nafasnya, Rahel menamakan Ben-Oni. Tetapi Yakub merasakan kepedihan yang mendalam karena kondisi dari sang istri, sehingga dia ada dalam keadaan tidak sadarkan diri atau meninggal. Nah, justru itu Yakub mengganti nama Ben-Oni atau anak duka cita menjadi Benjamin, yang berarti anak kekuatan atau kebahagiaan. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagaimanapun di sini juga ada kesedihan dan juga penderitaan yang dirasakan oleh Yakub. Nama Benjamin yang dinamakan oleh Yakub sendiri menunjukkan bahwa Yakub bisa meninjau secara positif, dan ia tidak menunjukkan matanya pada kematian Rahel. Tetapi di sini sekali lagi Yakub mengarahkan pada kelahiran Benjamin. Dan oleh sebab itu, itulah yang seiring berjalannya waktu, harapan dan kerinduan Yakub pun terjawab sudah. Dan di sini dijelaskan bahwa dari garis keturunan Yakub ini, Benjamin merupakan nenek moyang salah satu dari 12 suku yang ada di Israel, yaitu suku Benjamin. Dan di sini ada berkat bagi Yakub, yaitu kelahiran dari Benjamin. Karena ini adalah salah satunya anak yang lahir di Kanaan. Nah, persekutuan laki-laki gereja yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita saat ini mengajar kita sebagai orang tua untuk melaksanakan tugas sebagai orang tua untuk memberikan perhatian dan kasih sayang, merawat dan melayani dengan setia, memberikan pendidikan kepada mereka. Apalagi pada saat ini dengan adanya pandemi COVID, anak-anak kita diatur untuk bagaimana melakukan aktivitas proses belajar mengajar di rumah masing-masing. Mereka dialihkan di rumah masing-masing dan mereka belajar melalui media-media online atau daring. Jelas bahwa ini juga merupakan masalah karena dengan adanya pandemi COVID ini membuat aktivitas belajar sedikit terganggu. Tetapi sebagai orang tua kita diharuskan untuk bagaimana membuat mereka tetap semangat dalam proses pembelajaran secara daring atau online ini. Nah, di sini harus ada motivasi dan juga dorongan untuk kita memberikan kepada anak-anak kita untuk bagaimana dalam proses pembelajaran ini mereka dapat melakukannya dengan baik. Dan sebagai orang tua, kita juga harus memberikan kehidupan yang layak agar supaya kelak nanti mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, gereja, bahkan bangsa dan negara kita. Dan sesuai dengan tema mingguan kita, yaitu tentang bagaimana pelayanan terhadap hak hidup anak, karena anak adalah berkat Allah yang harus diperjuangkan. Nah, laki-laki gereja yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, kita harus dengan betul bahwa sekalipun hidup kita penuh dengan kesukaran dan penderitaan, tidak mungkin di dalam hidup ini kita melihat suatu masalah bukan dari sudut pandang dirinya, melainkan kita mencari tahu bahwa di dalam masalah itu maksud Tuhan yang tersembunyi di balik masalah tersebut. Nah, laki-laki gereja yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua pasti kita ada dalam kehidupan seperti Yakub, di mana kita ada dalam kesukaran dan juga penderitaan hidup. Tidak mungkin dalam hidup kita tidak ada berkat dari Tuhan. Justru itu, kalau kita bisa memandang secara positif, maka percayalah bahwa kita bisa tetap bersukacita dalam keadaan kita maupun suka ataupun duka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Ya, persekutuan wadah pelayanan laki-laki yang diberkati Tuhan. Mari kita tenang dan kita akan ada dalam doa syafaat sekaligus terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami imani dan kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kembali lagi bersama-sama dengan persekutuan kami, baik kami yang ada di rumah-rumah kami masing-masing. Kami datang dan berserah kepada-Mu ya Tuhan, lewat ibadah kami di saat ini. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik, dan biarlah kami selalu dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah Engkau selalu memberkati dan menyertai kami semua, selaku persekutuan laki-laki gereja Jemaat GPM Menara Kasih di saat ini. Bapa, di dalam nama Yesus, di saat ini bersama-sama dengan persekutuan kami datang dan berdoa bagi setiap kami, persekutuan wadah pelayanan kami di saat ini. Biarlah kami selalu diberkati dan selalu disertai, baik kami selaku pengurus maupun anggota di dalam wadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Menara Kasih di saat ini. Dan biarlah program-program yang kami jalankan ataupun yang sudah dilaksanakan, biarlah itu bisa diberkati, dan biarlah Bapa selalu memberkati kami selaku persekutuan wadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Menara Kasih di saat ini. Di saat ini bersama persekutuan kami pun datang dan berdoa bagi para perangkat pelayan kami, mulai dari ketua majelis, pendeta jemaat, bahkan sampai kepada majelis jemaat yang ada. Biarlah Roh Kudus selalu ada bagi seluruh para perangkat pelayan kami di dalam jemaat kami, Jemaat GPM Menara Kasih di saat ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersama-sama dengan persekutuan kami datang dan juga berdoa bagi orang-orang sakit yang ada di dalam jemaat kami ini ya Tuhan. Biarlah Bapa mau jadi dokter, segala dokter bagi mereka, sembuhkanlah mereka dari sakit, penyakit yang mereka derita, biarlah mereka semua bisa sembuh, dan di situ ada nama-Mu yang dipuji dan disembah. Bapa, di dalam nama Yesus, kami pun datang dan berdoa bagi janda duda, yatim piatu yang ada di dalam jemaat GPM Menara Kasih di saat ini. Biarlah mereka semua selalu dilindungi dan selalu diberkati oleh Bapa dalam kerajaan sorga. Biarlah mereka melakukan aktivitas sehari-hari mereka demi berlangsungnya kehidupan mereka dengan penuh damai dan sukacita. Bapa, di saat ini juga kami datang dan berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di dalam Jemaat Menara Kasih, dari rumah tangga yang pertama hingga rumah tangga yang terakhir. Biarlah Bapa berkati kami semua, dan segala doa, pergumulan, dan harapan yang kami naikkan kepada-Mu, biarlah Bapa mau dengar itu dan Bapa mau jawab itu seturut kasih dan sayang-Mu. Kami pun datang dan berdoa kepada anak-anak kami yang menjadi berkat Allah bagi masing-masing keluarga kami. Kami percaya sungguh mereka adalah berkat Allah yang harus diperjuangkan. Untuk itu ya Bapa, ajarilah kami selaku orang tua, agar supaya kami dapat mendidik dan mendewasakan anak-anak kami dan bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dapat memberikan sebuah pandangan yang baik, karena kami percaya mereka adalah penerus dari kami. Untuk itu ya Bapa, di saat ini kami berdoa bagi mereka semua dalam menjaga dan melindungi mereka dari hari lepas hari. Kami pun datang dan berdoa kepada pandemi COVID dengan varian baru di saat ini, di mana itu membuat kami selaku masyarakat menjadi takut dan juga cemas. Tetapi di samping itu kami percaya sungguh bahwa Bapa selalu ada bersama-sama dengan kami, Bapa lindungi kami dan selalu menyertai kehidupan kami selaku orang-orang percaya di saat ini. Bapa, biarlah Engkau memberkati seluruh para petugas, staf tenaga medis, bahkan aparat kepolisian, TNI Polri yang ada. Biarlah mereka semua selalu diberikan hikmat, bahkan kebijaksanaan, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa tanggung jawab dan rasa peduli satu dengan yang lain. Untuk itu ya Bapa, kami berdoa kepada kami selaku masyarakat, biarlah kami selalu diajari
dengan hal-hal yang baik. Biarlah kami dapat menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan dan kami akan memperoleh kehidupan yang aman dan damai selalu. Bapa, di dalam nama Yesus kami pun berdoa bagi persembahan syukur yang kami telah berikan dan kami sediakan di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Biarlah itu dapat dipergunakan demi perluasan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan berjemaat kami. Dan bukan saja uang yang kami berikan, tetapi seluruh hidup dan kehidupan kami persembahkan dan kami taruh hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Ya Allah Bapa, dalam kerajaan sorga, ini doa dan harapan kami. Biarlah Bapa mau jawab semuanya itu seturut kasih dan kehendak Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Dan sebagai laki-laki gereja di saat ini, kami percaya sungguh kami semua dipanggil dan diutus untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, gereja, bahkan bangsa dan negara kami. Untuk itu ya Bapa, kami mohon janji penyertaan Allah. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, persekutuan laki-laki gereja yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian ibadah kita boleh selesai. Kita semua punya selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.